hubungan itu menggunakan koefisien korelasi dilambangkan dengan R kecil. Maka dari itu ketika perumusan hipotesis yang dipakai adalah tanda rho gitu ya. Nah, R di sini kan koefisien korelasi pada sampel, kalau rho kan pada populasi. Bedanya hanya seperti itu saja. Nah, kemudian hubungan positif atau negatif ya dilihat dari nilai R-nya. Apakah tandanya positif ataukah tandanya negatif. Kalau misalnya nilainya 0, artinya dia tidak ada hubungan. Kemudian bagaimana guideline interpretasinya? Jadi dilihat nilai R-nya. Nilai R-nya itu besarannya berapa? Misalkan ternyata hasil analisis nilai R adalah 0,5. Berarti pada rentang ini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa korelasi antara variabel yang satu dengan yang lainnya termasuk dalam korelasi yang lemah misalnya. Tuh. Nah, ini konsep dari korelasi Pearson ya, melihat kekuatan hubungan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Jadi rumuskan hipotesis dulu, jangan lupa tentukan alfa yang digunakan berapa. Kalau ingin mencari nilai R secara manual, ini adalah rumusnya. Dan ini adalah keterangannya. Pengambilan keputusan sama dengan yang lainnya. Sama dengan uji hipotesis yang lainnya. Nah, karena yang kita gunakan adalah nilai R, maka untuk perbandingan R hitungnya dengan R tabel. R itu apa ya? Berarti ya nilai dari korelasi Pearson. Kalau teman-teman nyari tabel, berarti ya korelasi atau nilai Pearson. Nilai R atau nilai Pearson tabel. Nanti bisa dicari. Saya tidak membahas hal itu lagi gitu ya. Ini contoh kasus. Nah, misalkan hasilnya sekian kalau dari perhitungannya. Artinya ini adalah R hitungnya, maka teman-teman bisa mencari nilai R tabelnya berapa, kemudian dibandingkan. Kalau nilai R hitung lebih besar dari R tabelnya, maka H0 ditolak. Prinsipnya sama. Kalau dilihat dari p-value-nya, ketika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya, korelasi tidak menunjukkan hubungan kausal. Kemudian ketika ada outlier, maka alangkah lebih baiknya outlier itu di remove. Karena dia akan sangat mempengaruhi garis linear terbaiknya. Jadi dia akan menyebabkan garis itu melenceng dari sebaran umum titik-titik yang ada di dalam grafiknya. Misalkan ini dengan scatter plot gitu ya. Karena kita tahu bahwa scatter plot itu akan memberikan gambaran secara deskriptif antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dengan catatan dua variabelnya adalah data nomatik. Contohnya ketika nilai R ada outlier sebesar 0,4 dan ketika outliernya dihapus maka menjadi nilai R-nya sama dengan 0,7. Jadi dia menunjukkan korelasi yang lebih kuat ketika outlier di remove. Oke, kemudian nah ini adalah contoh kasus, datanya ada di MMP. Semoga sudah dicoba untuk dilakukan analisis ya. Bedanya apa Pearson dengan Spearman ya? Beda yang dicentang saja. Kalau misalkan Pearson artinya dicentang Pearsonnya. Kalau Spearman berarti Spearman-nya. Cara pembacaannya sama ya. Nah, di sini ada nilai Pearson correlation. Boleh yang dibaca kotak B ataukah C. Kan nilainya sama ya. Misalkan kita lihat yang C di sini. Nilai R-nya Pearson correlation itu adalah R. Kan tadi diingat bahwa koefisien korelasi. Koefisien korelasi sebesar 0,513. Nah, berarti di sini tandanya positif. Artinya hubungannya ya positif. Hubungan positif itu searah. Kalau berat badan naik, berarti tinggi badan naik.
nilainya adalah 0,513, dia hubungannya adalah sedang karena berada pada rentang ini tadi ya, berdasarkan deadline dari interpretasinya tadi. Kemudian signifikan secara statistik karena nilai di sini dia dari nilainya kurang dari 0,001 untuk uji berdasarkan 354 pengamatan lengkap. N-nya ada 354. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa di dalam dataset yang ada, itu kan ada data-data yang tidak ada nilainya, data-data yang kosong. Itu dinamakan dengan data missing. Jadi kalau ada data missing dan kita lakukan uji korelasi, ternyata dia tidak terhitung, gitu ya. Karena kan kalau misal kita lihat jumlahnya kalau tidak salah sampai 400 berapa, gitu, sekian. Tapi kalau kita masukkan untuk uji korelasi, yang terhitung adalah yang pengamatannya lengkap. Data pada tinggi badannya lengkap, dan juga pada berat badannya. Ada dua data tersebut yang akhirnya dihitung secara sistem untuk mendapatkan hasil analisis uji korelasinya. Nah, bagaimana dengan Pearson? Sama saja, langkahnya sama. Kalau konsep dasarnya, dia simbolnya RS ya, karena kan Spearman. Koefisien korelasi dari Spearman, caranya untuk penyelesaian kasus secara manual, itu ketika kita ingin melihat apakah terdapat hubungan SGOT dengan HDL, karena data tidak berdistribusi normal, kita gunakan Spearman, namanya saja dari Spearman Rank Correlation. Maka dalam hal ini nilai dari masing-masing variabel itu diurutkan, di ranking. Ya, misalkan, nah ini kan SGOT, itu kan ranking 1. Diurutkan misal dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, 5,7 ranking 1, kemudian ada 5,8 ranking 2, dan seterusnya sampai semua data di ranking. Variabel HDL juga seperti itu diurutkan. Nah, lalu dicari selisihnya, ini kan selisihnya ya, selisih dari rankingnya. Ini kan nggak ada selisihnya, 1 kurang 1 kan 0, dan seterusnya. Kemudian dikalikan masuk ke dalam rumus, maka akan didapatkan nilai dari R Spearman-nya. Ini adalah R Spearman hitung, kemudian teman-teman bisa membandingkannya dengan R Spearman tabel. Pokoknya kalau nilai apapun yang akhirnya ada nilai hitungnya, untuk pengambilan keputusan ya dibandingkan dengan nilai tampilannya. Kalau nilai R Spearman hitungnya lebih besar dari R tampilnya, ya maka nolnya ditolak. Sama saja. Pembacaan sama dengan yang Pearson. Oke, nah mungkin itu tentang korelasi, ada yang ditanyakan. Ada, silahkan. Halo, bisa mendengar suara saya apa tidak ya? Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Korelasi kan dilambangkan dengan R. Bedanya R sama R kuadrat itu apa ya Ibu? Bentar. R kuadrat dalam hal apa nih? Itu ya di PPT-nya Ibu itu dijelaskan bahwa R sama dengan 0,9 itu menunjukkan korelasi positif seperti itu. Nah, saya mencoba di scatter plot itu lambangnya bukan R tapi R kuadrat seperti itu Ibu. Nyari di scatter plotnya ya? Betul Ibu. Oh, di scatter plot itu akan muncul nilai R kuadrat. R kuadrat ya artinya dia nilai kuadrat dari koefisien korelasi. Namanya adalah koefisien determinasi. Ya, sebetulnya itu nanti akan ada hasilnya ketika kita lakukan regresi, maka ada nilai dari nilai R kuadrat. Nah, koefisien determinasi itu memberikan penjelasan bahwa seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependennya.
Misalkan nilai dari R kuadrat adalah 0,435 misalkan. Nah, artinya 43,5% variasi dari variabel dependen itu dijelaskan oleh variabel independen yang masuk dalam model yang dianalisis. Gitu. Nah, itu nanti fungsinya sampai ke regresi kalau itu ya. Jadi nilai R kuadrat ya nilai kuadrat dari koefisien korelasi ini. Namanya koefisien determinasi. Itu ya, Febrian. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Saya tambahkan sedikit terkait dengan regresi linear sederhana. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada perbedaan kalau kita berbicara analisis regresi dengan korelasi. Korelasi kita tidak bisa menyebutkan adanya hubungan kausal yang mana mendahului variabel dependennya, yang mana sebagai variabel independen itu kita tidak bisa. Berbeda dengan regresi. Kalau dalam regresi, itu kita mengkaji hubungannya atau besar pengaruhnya dari variabel independen dan dependennya. Jadi hubungannya itu sudah jelas, ada kejelasan dalam hubungan. Maksudnya ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Nah, kita bisa menyebutkan kalau misalkan ternyata ada hubungan kausal antara variabel independen ke dependennya. Kemudian regresi di sini bisa kita buat untuk melakukan prediksi. Prediksi berapakah nilai dari variabel dependen ketika independennya diketahui. Di sini kita berbicara regresi linear, ada yang sederhana, ada yang ganda. Kalau sederhana artinya variabel independennya hanya satu. Kalau lebih dari satu ya regresi linear ganda. Nah, dalam mata kuliah bios dasar ini saya memberikan pengetahuan dasar ya terkait dengan regresi, terutama regresi linear. Karena sebetulnya kalau untuk mendalami regresi linear sederhana tersendiri itu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif. Tetapi karena ini masih dalam biostatistika dasar, maka paling tidak tahu konsep dasarnya dulu. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan teman-teman membutuhkan untuk tingkat lanjutan, silahkan bisa diperdalam lagi. Misalkan ternyata ada keinginan untuk nantinya dalam melakukan analisis data penelitian ingin menggunakan regresi linear. Catatannya adalah dalam regresi linear, variabel dependen itu sifatnya variabel numerik. Ya, jadi variabel dependennya atau variabel tarikatnya berupa angka numerik. Nah, kemudian berbicara asumsi ya, asumsi atau syarat dari regresi linear ada cukup banyak. Bisa dibaca secara mandiri oleh teman-teman semuanya, tapi dalam kesempatan kali ini kita tidak membahasnya ya, detailnya seperti apa. Dan sebetulnya regresi linear itu kalau kurikulum lama diajarkan pada topik tersendiri ya, topik tersendiri, karena ya itu tadi membutuhkan pemahaman yang cukup banyak untuk asumsi sendiri saja juga seperti itu. Tapi dalam pertemuan kali ini kita fokus pada dasarnya saja. Yang penting tahu basicnya dulu. Nah, kecuali nanti ada ini ya mata kuliah tingkat lanjut atau teman-teman ngambil mata kuliah pilihan analisis multivariat yang di dalamnya akan membahas tentang bagaimana langkah secara komprehensif dari regresi linear ganda misalnya. Tapi paling tidak
mengetahui untuk dasarnya dulu. Oke, dasarnya adalah dalam regresi linear sederhana harus tahu modelnya, harus tahu persamaan dari regresi linear. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan B0 plus B1X. Misalkan dalam populasi lambangnya seperti ini. Nanti dalam sampel lambangnya ada Y cap, ada topinya ya, sama dengan B0 plus B1X1. Nah, kenapa di sini B1X1? Kita umpamakan bahwa kalau X di sini berperan sebagai variabel independen, Y-nya adalah dependent. Nah, maka karena dalam regresi linear sederhana hanya terdiri satu variabel independen, makanya ada B1X1. Kalau ada X2, X3, ya berarti ada plus B2, X2 plus B3, X3, dan seperti itu kalau regresi linear ganda. Kemudian ada yang menyebutkan juga bahwa untuk modelnya bisa dituliskan Y cap sama dengan A plus B1X1. Jadi B0 ini ada yang menuliskan dengan huruf A. Nah, dalam hal ini kita pelajari misalkan dengan B0. Ya. B0 di sini sebagai intercept atau konstanta. Coba pahami itu dengan grafiknya, agar nantinya teman-teman lebih mengerti dan membayangkan ya maksudnya seperti apa. Di sini B0 adalah intercept. Situasi di mana variabel dependent tidak mendapatkan exposure atau situasi atau nilai besar dari variabel Y ketika nilai X-nya sama dengan 0. Ini kan nilai X-nya 0 ya. Nah, ternyata Y-nya sekian. Itulah yang dinamakan intercept atau konstanta. Nah, kemudian ada B1. B1 berarti yang ini. B1 itu namanya slope. Artinya, nilai perubahan pada Y ketika variabel X-nya berubah 1 unit. Nah, kenapa di kalimatnya adalah 1 unit? Karena bisa saja setiap variabel mempunyai satuan yang berbeda. Maka dari itu, ketika ada perubahan 1 unit, pada variabel X, ini kan X-nya berubah 1 unit, ternyata Y-nya berubah sekian. Gitu. Nah, itulah namanya B1. Nah, B0 dan B1 di sini namanya adalah koefisien regresi. Ya, koefisien regresi. Kalau tadi dalam korelasi, kita punya ada namanya koefisien korelasi. Dalam regresi ada koefisien regresi. Ini adalah contohnya, misalkan ketika kita punya variabel independen frekuensi olahraga dalam 1 minggu, kemudian ada tekanan darah sebagai variabel dependennya, kan sudah nilainya adalah nilai numerik semua, maka kita bisa tentukan berapa besar B0 dan B1 masukkan ke dalam rumusnya. Panjang ya rumusnya, nanti coba dipahami lagi, diperdalam lagi. Kemudian nanti akan dihasilkan nilai B0-nya sekian, nilai B1-nya sekian. Artinya persamaan regresi yang terbentuk dari kasus ini adalah Y sama dengan, kan tadi rumusnya adalah B0 plus B1X1. Tinggal dimasukkan nilai ini. B0 berarti 218,4 min 9,33X. Nah, min 9,33, kenapa tandanya jadi min? Karena di sini nilainya negatif. D min. Dikalikan X. X-nya tadi apa? X-nya tadi apa? Halo, X-nya apa? Ya ada yang mau jawab. Ayo, X-nya tadi apa?
Iya, variabel independen. Variabel independennya apa? Frekuensi olahraga. Ya, frekuensi olahraga. Nah, dari persamaan ini kita bisa memprediksi nilai Y, atau nilai dari tekanan darah sistolik. Sekarang misalkan saya ingin tanya berapa besar tekanan darah sistolik dari seseorang yang frekuensi olahraga dalam seminggunya sama dengan 3 kali. Cara nyarinya bagaimana? Berapa hasil prediksi nilai tekanan darah sistolik dari seseorang yang frekuensi olahraganya 3 kali seminggu? Berarti caranya bagaimana? Ayo caranya bagaimana? Tadi kan harusnya sudah dipelajari kan? Bagaimana caranya? Nah, keburu saya selesaikan ini. Agenda saya banyak loh, padat loh ini. Ayo bagaimana caranya? Nggak ada yang menjawab, saya akhiri aja ya. Ayo bagaimana? Masa satu kelas nggak ada yang tahu? Berapa hasil prediksi tekanan darah seseorang ketika dia berolahraga 3 kali seminggu? Caranya bagaimana nyarinya? Ya udah, nanti silahkan dicari sendiri. Soal UAS nanti ada seperti itu. Oke, kemudian kita tentukan kemaknaan koefisien regresi, ya. Nah, dalam regresi linear nanti ada nilai T hitung, nilai T-nya. Nilai T hitung itu diperoleh dari koefisien regresi atau B1 dibagi dengan standar error dari koefisien regresi. Nah, untuk standar error nyarinya seperti apa? Sudah ada caranya di sini. Saya tidak akan menjelaskan ya untuk cara menghitungnya lagi. Yang pasti nanti dihasilkan, misalkan dalam kasus ini T hitung adalah min 13,18. Ini nanti digunakan untuk pengujian hipotesis terhadap P. Hipotesis nol bunyinya adalah, misalkan tadi terkait B1 gitu ya. B1 sama dengan 0, hipotesis alternatifnya B1 tidak sama dengan 0. Kemudian bagaimana untuk pengambilan kesimpulannya? Sama, karena ini menggunakan nilai T hitung, berarti T hitung dibandingkan tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau kalau dari output SPSS kita gunakan nilai p-value, maka p-value lebih kecil dari alfa, kesimpulannya H0 ditolak. Oke, masuk ke dalam kasus yang kedua. Kasus kedua, misalkan ada survei yang meneliti terkait bagaimanakah hubungan antara umur dengan denyut nadi penduduk dewasa daerah X. Lalu didapatkan data seperti ini. Nanti silahkan untuk bisa diinputkan di SPSS gitu ya,
Kemudian bisa dipraktekkan langkah dari analisis regresi linier. Nah, nanti akan didapatkan output seperti ini. Saya berikan gambaran secara singkat langkah-langkahnya. Nanti bisa dicoba untuk langkah analisis regresi linier, bisa dicoba secara mandiri ya oleh masing-masing mahasiswa. Jadi dalam hal ini, kalau kita lakukan analisis regresi linier, maka kita bisa